kenapa buku saku mekanisme rujukan untuk layanan HKSR ini spesifik kami tujukan kepada satuan pendidikan adalah karena sesungguhnya kami melihat bahwasanya di Kabupaten Jombang sendiri selama ini untuk layanan HKSR itu belum tersinergi baik Mbak dengan satuan pendidikan. Kita tahu bahwasanya dinas pendidikan dengan tupoksinya untuk membina atau mendidik peserta didik yang itu kemudian juga berangkat dari banyaknya peristiwa kekerasan seksual itu banyak menimpa anak didik. Tahun 2023 kita disambut dengan pemberitaan didapati pelajar mesum di sekolah. Itu artinya apa? Bahwasanya persoalan kekerasan seksual itu bisa terjadi di ruang manapun, di rumah, bahkan di satuan pendidikan. Nah, bagaimana dengan adanya buku saku mekanisme ini yang lahir dari keprihatinan kami? Sesungguhnya yang paling dibutuhkan adalah bagaimana sivitas akademik dalam hal ini pendidik itu bisa punya perspektif atau punya daya responsivitas yang baik yang sesuai dengan kebutuhan terbaik bagi anak ketika menghadapi permasalahan anak. Itu yang paling penting gitu kan. Dan kemudian mungkin pada banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak justru oleh orang dewasa disolusikan dengan menikah. Nah, ini yang kemudian juga menjadi keprihatinan kami. Angka dispensasi di Pengadilan Agama Jombang 2 tahun terakhir ya, itu angkanya 800-an gitu. Nah, ini kemudian juga penting sekali yang kami rekomendasikan pada hari ini pada kegiatan launching buku saku juga catatan tahunan WCC Jombang. Kami merefleksikan bahwasanya di Kabupaten Jombang itu sangat dibutuhkan sekali dukungan adanya perubahan sistem melalui regulasi terkait penyelenggaraan hak kesehatan seksual reproduksi melalui peraturan bupati lah minimal. Nah, itu semoga bisa mengaktifasi layanan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan terkait edukasi KSR-nya, tapi juga disinergikan dengan satuan pendidikan. Oke. Kalau kaitannya sama Catahu yang sudah dihimpun oleh BCC, mungkin bisa dipaparkan Mbak, seberapa kondisi yang ada di Kabupaten Jombang sampai tadi memberikan judul itu ini sudah di wilayah pandemi gitu untuk kekerasan seksual. Mungkin kita sudah sangat mencoba untuk menyesuaikan, ini udah nggak pandemi COVID lagi gitu kan. Kita sudah ada pada pandemi kekerasan seksual gitu, dan itu dibuktikan dengan komitmen negara untuk menghadirkan regulasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini kemudian tidak serta-merta udah hadir di tengah-tengah kita mengatur 9 bentuk kekerasan seksual, tidak gitu. Tapi kita harus pastikan bahwasanya di kabupaten kota ada dukungan program pemerintah yang konkret Mbak untuk mengawal implementasinya. Mungkin kita akan berpikir di Jombang itu udah ada Kabupaten Layak Anak, sudah ada Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, ada Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, semuanya ada gitu. Tapi di sini kita berpikir ini biar kita nggak jadi pemadam kebakaran yang ketika ada kasus dampingi, tapi kita harus berpikir bagaimana sih celah untuk bisa kita menciptakan iklim sinergitas itu yang otomatis melalui sistem gitu. Nah, kemudian kami melihat ada kekosongan bahwasanya pendidikan seksualitas komprehensif itu masih belum menjadi prioritas gitu, yang bisa menjadi keterhubungan pada kerja-kerja pencegahan yang itu bisa menjadi satu support system, nggak hanya di OPD aja tapi di semua program pemerintah daerah untuk penyelenggaraan layanan bagi anak-anak remaja. Karena ini remaja kita lagi krisis nih Mbak, karena ada banyak sekali ragam bentuk kekerasan seksual tapi tidak punya cukup informasi yang komprehensif nih tenaga pendidiknya gitu. Mereka mungkin hanya tahu nih pacaran. Nah, faktor yang melatar belakangi itu kemudian sampai pada fenomena incest, bapak yang memperkosa anak kandungnya setiap tahun itu selalu ada. Termasuk pada perilaku-perilaku yang berdampak pada agresivitas perilaku anak remaja, ini yang harus dihadapi. Jangan kemudian pada beberapa edukasi anak itu menjadi tabu untuk membincang masalah kesehatan seksual reproduksi. Untuk menyebut organ reproduksinya saja mereka enggan gitu. Sementara kita tahu bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia bahkan itu tidak cukup menjangkau kebutuhan edukasi kespronya anak-anak remaja. Mereka lebih aware, mereka lebih nyaman sharing ke teman, mereka lebih nyaman searching di
internet yang itu nggak terkontrol bagaimana pemahaman mereka soal itu. Nah ini yang saatnya institusi pendidikan, satuan pendidikan punya concern itu, sehingga membincang kesehatan seksual dan reproduksi itu adalah sebagai sarana mengedukasi mereka untuk berani berkata tidak pada kekerasan seksual yang dialami atau yang ditemui. Yang terakhir Mbak, ini kaitannya sama Catahu yang sudah disusun sama BCC ya. Kira-kira dari Catahu itu apa yang bisa direfleksikan dan ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, jadi 2022 kita mencatat ada 86 kasus gitu kan, yang mayoritasnya adalah kasus kekerasan seksual, juga kasus KDRT. Nah, especially untuk kasus kekerasan seksual kita melihat bahwasanya di situ mayoritas korbannya adalah anak-anak remaja. Anak-anak remaja adalah harapan bangsa. Anak-anak remaja adalah orang-orang anak-anak manusia strategis yang harusnya dipersiapkan sebaik mungkin, yang pada tahap bagaimana membentuk pola pikir itu yang paling penting, yang ke depan dia bisa berkontribusi untuk negara ini. Jangan sampai dia sampai mengalami kekerasan gitu kan, jangan sampai, atau mungkin mereka mengalami kekerasan tapi tidak kemudian menjadi satu alasan untuk dia tidak bisa berkembang, untuk dia tidak bisa maju dan berkontribusi untuk masyarakat yang luas gitu. Nah, kami melalui refleksi catatan tahunan WCC Jombang, kami juga apresiasi ya kepada seluruh stakeholder di Kabupaten Jombang, bahwasanya WCC Jombang itu adalah bagian kecil dari puzzle yang namanya stakeholder yang besar di Kabupaten Jombang. Semoga kontribusi kecil yang mungkin kita bisa berikan untuk kerja-kerja advokasi maupun kasus maupun kebijakan itu bisa membangun koneksitas atau sekedar menjadi mitra kritis pemerintah untuk kita nggak hanya merekomendasikan, tapi kita siap loh berkolaborasi dari sisi segalanya, sumber daya dan lain sebagainya. Itu